Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muada Arza Said dari kelas G Akuntansi. Saya akan membahas tentang siklus akuntansi perusahaan dagang. Kita masuk pada buku besar utama. Buku besar utama merupakan kumpulan akun selama satu periode akuntansi yang digunakan untuk mengelompokkan dan meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Langkah posting jurnal khusus ke buku besar pada perusahaan dagang. Yang pertama, identifikasi data sumber berasal dari neraca saldo dari periode sebelumnya, jurnal khusus dan jurnal umum. 2. Buat kolom buku besar. Yang ketiga, posting neraca saldo periode sebelumnya jika ada. Yang keempat, posting jurnal khusus dan jurnal umum periode sekarang. Kita masuk pada neraca saldo. Ada nomor akun, ada nama akun, ada debit dan kredit. Yang pertama, kas masuk pada debit sebanyak 10 juta. Yang kedua, asuransi dibayar di muka masuk di debit yaitu 1.200.000. Yang ketiga, piutang dagang masuk di debit sebanyak 500. Persediaan barang dagang masuk di debit sebanyak 5 juta. Yang kelima, masuk di perlengkapan sebanyak 1 juta. Peralatan masuk di debit sebanyak 5 juta. AKM penyusutan masuk di kredit sebanyak 1 juta. Utang dagang masuk di kredit sebanyak 2 juta. Utang bank masuk di kredit sebanyak 5 juta. Modal nonaraya masuk di kredit sebanyak 14 juta. Totalnya keseluruhan yaitu 20.700.000. Masuk ke jurnal penjualan. Ada tanggal, nomor faktur, keterangan, ref, syarat penjualan, piutang dagang. Yang pertama, toko idola 3/N, N/30. Utang dagangnya yaitu 2 juta. 252 Ude Lintang, syarat penjualannya yaitu 3/10, N30. Piutang dagang yaitu 3 juta. 253 Toko Sahara, syarat penjualannya 210, N30. Piutang dagang 4 juta. Totalnya semua 9 juta. Jurnal pembelian tanggal 1, toko kasih 2/10, N/30. Pembelian kosong, akun peralatan ref kosong, jumlah 1 juta, utang dagang 1 juta. Yang kedua, CV Andika 2/10, N/30. Pembelian 2 juta, akun tidak ada, ref tidak ada, jumlah tidak ada, utang dagang 2 juta. Yang ketiga, toko Rahayu 3/10, N30. Pembelian 3 juta, akun kosong, ref kosong, jumlah kosong, utang dagang 3 juta. Jumlah pembelian 5 juta, akun peralatan 0, ref 0, jumlah 1 juta, utang dagang 6 juta. Masuk pada jurnal penerimaan kas. Ada keterangan yaitu setoran modal. Kas 10 juta, pot penjualan tidak ada, piutang dagang tidak ada, penjualan tidak ada, akun modal jumlah 10 juta. Yang ketiga, keterangan tidak ada. Kas 900, pot penjualan 100, piutang dagang tidak ada, penjualan 1 juta, akun tidak ada, jumlah tidak ada. Yang kelima, toko idola, kas 1.940, pot penjualan 60, piutang dagang 2 juta, penjualan 1 juta. Penjualan tidak ada, akun tidak ada, jumlah tidak ada. Totalnya kas 12.840, pot penjualan totalnya 160, piutang dagang totalnya 2 juta, penjualan totalnya 1 juta, akun 0, ref 0, jumlah 10 juta. Masuk di jurnal pengeluaran kas. Ada keterangan yaitu toko abadi, utang tidak ada, pembelian 200, akun tidak ada, ref tidak ada, jumlah tidak ada, kas 180, pot pembelian 20. Yang ketiga, keterangan tidak ada, ref tidak ada, utang tidak ada, pembelian tidak ada, akun beban sewa, ref tidak ada, jumlah 1.200.000, kas 1.200.000, pot pembelian tidak ada. Yang kelima, keterangan tidak ada, ref tidak ada, utang tidak ada, pembelian tidak ada, akun perlengkapan, ref tidak ada, jumlah 500, kas 500, pot pembelian tidak ada. Yang ketujuh,
tidak keterangan tidak ada, ref tidak ada, utang dagang tidak ada, pembelian tidak ada, akun prive jumlah 200, kas 200, pot pembelian tidak ada jumlahnya, utang dagang 500, pembelian 200, akun 0, ref 0, jumlah 1.900.000, kas 2.570.000, pot pembelian 30. Masuk pada jurnal umum. Jurnal umum ada tanggal keterangan ref debit kredit. Yang pertama, utang dagang masuk di debit 300, retur pembelian masuk di kredit 300. Yang kedua, retur penjualan masuk di debit 200, masuk piutang dagang masuk di kredit 200. Yang ketiga, prive masuk di debit 100, penjualan masuk di kredit 100. Jumlahnya keduanya yaitu 600. Masuk di buku besar utama, kas ada saldo masuk di debit 10 juta, asuransi dibayar di muka 1.200.000 masuk di debit, piutang dagang masuk di debit sebanyak 500, persediaan barang masuk di debit sebanyak 5 juta, perlengkapan masuk di debit sebanyak 1 juta, peralatan masuk di debit sebanyak 500, akumulasi penyusutan peralatan masuk di kredit sebanyak 1 juta, utang dagang masuk di kredit sebanyak 1 juta, utang bank masuk di kredit sebanyak 5 juta, modal nona raya masuk di kredit sebanyak 14.700.000. Masuk di jurnal penjualan ada tanggal 1, nomor 251 toko idola 3 per NN 3 per 30, piutang dagangnya 2 juta. Yang nomor 2 UD Lintang 3 per 10 N30, utang dagangnya 3 juta. Yang nomor 3253 toko Sahara 2 per 10 N per 30, piutang dagangnya 4 juta. Total semuanya 9 juta. Piutang dagang masuk di debit yaitu 500 dan 9 juta. Penjualan masuk di kredit yaitu 9 juta. Kita masuk pada jurnal pembelian. Jurnal pembelian ada nomor 1 yaitu toko kasih 2 per 10 N per 30, pembelian tidak ada, akun peralatan ada, ref tidak ada, jumlah 1 juta, utang dagang 1 juta. Yang kedua, CV Andika 2 per 10 N per 30, pembelian 2 juta, akun tidak ada, ref tidak ada, jumlah tidak ada, utang dagang 2 juta. Yang ketiga, toko Rahayu 3 per 10 N per 30, pembelian 3 juta, akun tidak ada, ref tidak ada, jumlah tidak ada, utang dagang 3 juta. Jumlahnya yaitu pembelian 5 juta, jumlah 1 juta, utang dagang 6 juta. Pembelian masuk di posting yaitu masuk di debit sebanyak 5 juta, peralatan masuk di debit sebanyak 5 juta, utang dagang masuk di kredit sebanyak 2 juta dan 6 juta. Kas masuk di debit sebanyak 10 juta dan 12 juta 840. Potong penjualan yaitu masuk di debit sebanyak 160, penjualan masuk di kredit sebanyak 9 juta dan 1 juta. Modal nona raya masuk di kredit sebanyak 14.700.000 dan 10 juta. Utang dagang masuk di kredit yaitu saldo masuk di kredit 2 juta, posting masuk di kredit 6 juta, posting masuk di debit 500. Pembelian masuk di debit sebanyak 5 juta dan 200. Kas masuk di debit yaitu saldo sebanyak 10 juta, posting 12 juta 840, posting masuk di kredit sebanyak 2 juta 570. Potongan pembelian masuk di kredit sebanyak 30. Utang dagang masuk di saldo masuk di kredit sebanyak 2 juta, posting masuk di kredit sebanyak 6 juta, posting yang satu sebanyak masuk pada debit 500, posting yang satu masuk di debit sebanyak 300. Retur penjualan, posting masuk di debit sebanyak 200. Retur penjualan, posting masuk di debit sebanyak 200. Piutang dagang masuk di debit sebanyak 500, posting sebanyak 9 juta, posting yang satu masuk di kredit sebanyak 2 juta, posting yang satu masuk di kredit sebanyak 200. Penjualan masuk di posting di kredit sebanyak 9 juta, posting masuk di kredit sebanyak 1 juta, posting masuk di kredit sebanyak 100. Kita masuk pada buku besar pembantu.
Buku pembantu digunakan untuk mencatat. Sudah sama skrip. Baik, kita lanjut. Mencatat akun tertentu sesuai dengan nama pemasok atau pelanggan dan perubahannya secara terperinci. Yang kedua, buku pembantu terdiri dari buku pembantu utang, buku pembantu piutang, dan persediaan. Yang ketiga, pencatatan seharusnya secara kronologis, yaitu ketika dari jurnal khusus bersamaan pula diposting ke buku besar pembantu. Kita masuk pada jurnal umum. Ada utang dagang masuk di debit sebanyak 300, retur pembelian masuk di kredit sebanyak 300, retur penjualan masuk di debit sebanyak 200, piutang dagang masuk di kredit sebanyak 200, keterangan prive masuk di debit sebanyak 100, penjualan masuk di kredit sebanyak 100, jumlah 600. Buku pembantu piutang ada daftar piutang awal, jurnal khusus penjualan, jurnal khusus penerimaan kas, jurnal umum. Yang kedua, buku pembantu utang ada daftar utang awal, jurnal khusus pembelian, jurnal khusus pengeluaran kas, jurnal umum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masuk pada siklus akuntansi perusahaan dagang. Tahap pengistisaran. Neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar yang memuat akun-akun yang terdapat dalam buku besar. Tujuan penyusunan neraca saldo adalah mengetahui apakah pencatatan transaksi ke dalam jurnal khusus dan jurnal umum telah dilakukan secara benar. Tujuan lainnya adalah mengetahui apakah jurnal tersebut telah diposting secara tepat dalam buku besar utama. Kita masuk pada kas, yaitu saldo 10 juta masuk di debit sebanyak 10 juta, posting masuk di debit sebanyak 12.840, posting yang satu masuk di kredit sebanyak 2.500.000. Asuransi dibayar di muka, yaitu saldo masuk di debit sebanyak 1.200.000. Piutang dagang yang saldo masuk di debit sebanyak 500, posting masuk di debit sebanyak 9 juta, posting yang satu masuk di kredit sebanyak 2 juta, posting yang keempat masuk di kredit sebanyak 200. Persediaan barang dagang. Ada saldo masuk di debit sebanyak 5 juta, perlengkapan saldo dan posting masuk di debit sebanyak 1 juta dan 500, peralatan saldo dan posting masuk di debit sebanyak 5 juta dan 100. Akumulasi penyusutan peralatan masuk di saldo masuk di kredit sebanyak 1 juta. Utang dagang. Utang dagang ada saldo masuk di kredit sebanyak 2 juta, ada posting masuk di kredit sebanyak 6 juta. Posting yang kedua masuk di debit sebanyak 500, posting yang ketiga masuk di debit sebanyak 300. Utang bank. Utang bank ada saldo yaitu masuk di kredit sebanyak 5 juta, modal nona raya ada di saldo dan posting saldo masuk di kredit sebanyak 14.700.000. Posting masuk di kredit sebanyak 10 juta. Prive masuk di posting sebanyak 200. Keterangan yang kedua yaitu posting masuk di debit sebanyak 100. Penjualan masuk di kredit sebanyak 9 juta. Posting yang kedua masuk di kredit sebanyak 1 juta. Posting yang ketiga masuk di kredit sebanyak 100. Retur penjualan ada posting yaitu masuk di debit sebanyak 200. Potongan penjualan masuk di posting sebanyak di debit 160. Pembelian ada masuk di keterangannya, ada posting masuk di debit sebanyak 5 juta. Posting yang kedua masuk di debit sebanyak 200. Retur pembelian masuk di posting masuk di kredit sebanyak 300. Potongan pembelian posting masuk di kredit sebanyak 30. Beban sewa masuk di posting masuk di debit yaitu 1.200.000. Masuk di neraca saldo ada kas ada kas asuransi dibayar di muka, piutang dagang, persediaan barang dagang, perlengkapan peralatan.
itu masuk di debit semua, yaitu 20.270, 1.200.000, 7.300.000, 5 juta, 1.500.000, 6 juta. Akumulasi penyusutan peralatan, utang dagang, utang bank, modal non raya itu masuk semua di kredit, yaitu 1 juta, 7.200.000, 5 juta, 24.200.000. Price masuk di debit sebanyak 300, penjualan masuk di kredit sebanyak 10.100.000, retur penjualan masuk di debit sebanyak 200, potongan penjualan masuk di debit sebanyak 160, pembelian masuk di debit sebanyak 5.200.000, retur pembelian masuk di kredit sebanyak 300, potongan pembelian masuk di kredit sebanyak 30, beban sewa masuk di debit sebanyak 1.200.000, jumlahnya 48.330. Baik, cara menyusun kertas kerja atau worksheet atau neraca lajur. 1. Pindahkan data neraca saldo. 2. Pindahkan data jurnal penyesuaian. Yang ketiga, jumlahkan neraca saldo dan jurnal penyesuaian pada kolom NSD. Yang keempat, pindahkan NSD akun real ke kolom neraca, akun nominal ke kolom laba rugi. Yang kelima, jumlahkan kolom laba rugi dan neraca, kemudian cari selisihnya. Baik, yang terakhir yaitu jumlah kolom laba rugi dan neraca, kemudian cari selisihnya. Selisihnya di sini yaitu 570 supaya hasilnya sama-sama balance, yaitu di laba rugi 10.430, sedangkan di neraca 41.070. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.